Oke guys, hari ini kita bakal ikut event Grow Garden ya. Maaf kalau HP ku agak lemot soalnya servernya kepenuhan. Bukan berarti fosil nafas hidup terus jalan lagi, beda. Contohnya yang tentunya paling terkenal dan jadi ikon fosil hidup adalah silakan, ikan purba hidup yang kayaknya kita semua Kan? yang berasal dari Indonesia. Silakan merupakan grup dari ikan bersirip lobus atau sarcopterygii yang ditandai dengan siripnya yang berdaging dan juga terdapat otot serta tulang. Ikan ini dulu dipercayai udah punah pada periode Cretaceous atau periode Kapur. Fosilnya pertama kali dideskripsikan oleh Louis Agassiz pada tahun 1839 dengan nama latinnya yaitu Silacanthus granulatus. Cara mengejutkan, pada tahun 1938 ternyata ikan ini berhasil ditemukan di pantai timur Afrika. Itu nelayan lokal gak sengaja menangkap salah satu spesimennya yang masih hidup. Ikan yang ditangkap itu kemudian diberi nama genus Latimeria sesuai sama peneliti yang pertama kali menelitinya, yaitu Marjorie Latimer, kalau nggak salah namanya. Meskipun berbeda genus sama fosil yang berhasil ditemukan zaman dulu, sekilas kalau kita lihat penampakannya atau morfologi dari hewan ini bisa dibilang mirip banget. Ini yang bikin kita berpikir kalau ikan ini udah bertahan selama jutaan tahun, sampai kayaknya udah ngelewatin juga kepunahan massal pada periode Cretaceous. Pohon ini kayak Ginkgo atau Ginkgo biloba. Pohon ini merupakan pohon satu-satunya yang masih hidup dari ordo Ginkgoales yang pertama kali muncul sekitar 290 juta tahun yang lalu atau di periode akhir Permian. Uniknya, kalau kita lihat pada beberapa fosil daunnya, ada penampakan fosil daun yang mirip dengan daun pada pohon modern yang kita bisa lihat sekarang. Diduga fosil daun ini udah ada dari sekitar 170 juta tahun yang lalu atau di sekitar periode Jurassic. Ini malah kan satunya di inkubator dari silakan tadi. Dan gila banget kalau kita pikirin. Apalagi mereka diem aja karena tumbuhan, gak bergerak, beda sama hewan. ngelag. Awalnya kita juga mengira kalau Ginkgo itu udah punah selama beberapa abad yang lalu. Sampai akhirnya Ginkgo dapat ditemukan secara luas pada bagian timur dari Asia, terutama di Jepang, Cina, Kita dan Korea. bukan Beberapa peneliti di Cina menduga kalau Ginkgo mungkin dulu ditanam dan coba dilestarikan oleh biksu-biksu Tiongkok yang lebih selama 1000 tahun lamanya. Mengingat Ginkgo juga udah digunakan di Cina semenjak abad ke-11 untuk pengobatan tradisional. Yang paling unik dan yang palit orang kenal juga sebagai living fossils adalah horseshoe crab atau bangkas. Ambil lagi. Set. Kalau kita lihat secara penampakan ini kayak udah bertahan dari semua cobaan hidup terberat yang pernah dialami sama makhluk hidup. Kita Kalau coba kita bandingin Atlantic horseshoe crab yang hidup pada zaman sekarang dengan fosil dari Lunatapsis aurora yang hidup pada periode Ordovician atau sekitar 488 juta tahun yang lalu, ini hewan seolah-olah udah melewati 5 kepunahan massal zaman dulu. Dan bahkan umurnya lebih tua dari beberapa bintang kayak Sirius, Pleiades, dan Betelgeuse. Uniknya, bentuk bekas ini sekilas sama aja. Gak ada perubahan fitur yang bisa kita lihat dan gak ada sesuatu yang spesial. Selain itu, ternyata masih banyak lagi yang kita bisa kategorikan sebagai living fossils, kayak tuatara, buaya, hiu, daun redwood, nautilus, dan masih banyak lagi. Tapi kita harus sedikit hati-hati sama istilah living fossils atau fosil hidup, karena kalau boleh jujur bisa agak menimbulkan kesalahpahaman. Fosil hidup yang kita tahu selalu mengacu sama penampakan aja yang mirip dengan fosil hewan purba. Mereka ada di catatan fosil dan kemudian bisa kita temuin versi hidupnya. Seolah-olah hal ini menggambarkan kalau mereka itu bertahan dari zaman purba dan gak mengalami evolusi sama sekali. Tapi hal ini justru bisa menimbulkan kesalahpahaman. Pertama, kita harus membenahi pemahaman kita dulu tentang living fossils atau fosil hidup. Organisme yang disebut fosil hidup sebenarnya bukan merupakan spesies yang sama persis dengan fosil purba yang mirip dengan mereka. Contohnya kayak Silacanthus atau Latimeria. Secara spesies dan bahkan genus, ikan modern ini berbeda sama fosil Silacanthus yang ditemukan pada periode Cretaceous. Mereka saudara jauh yang memang kebetulan mempertahankan bentuk tubuh yang mirip. Hal ini juga berlaku di contoh yang gue sebutin tadi, kayak
Horseshoe-crab, dan juga Ginkgotrail. Oh, temanku kiper. Sisa dari garis keturunan fosil yang kita temui. Selama berjuta-juta tahun, pasti ada ribuan atau mungkin jutaan generasi yang lahir, hidup, dan terus mati. Ada spesies-spesies lain dengan bentuk-bentuknya yang lain dari Ginkgotrail, Horseshoe-crab, ataupun silekan yang mungkin punah di tengah jalan. Jadi ini bukan satu organisme yang kayaknya survive dari semua cobaan hidup selama ratusan juta tahun, bahkan menghadapi semua perubahan masalah sendirian. Jangan masuk. Kemudian yang agak bermasalah juga, Aha. kalau kita menganggap diri fosil itu artinya makhluk hidup yang bentukannya sama kayak fosil dari hewan purba, hampir setiap hari kayaknya kita dikelilingin sama fosil hidup, mulai dari kucing, anjing, kancing, sampai ke manusia pun kayaknya bisa buat dimasukin ke dalam kategori fosil hidup. Bahkan bakteri pun bisa juga kita masukin ke dalam kategori fosil hidup, karena ada juga fosilnya yang mirip sama bakteri di zaman ini. Iya, bakteri bisa jadi fosil. Nyatanya ada kok perubahan dari yang kita sebut sebagai living fossils ini. Malah perubahannya ada dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Mungkin saking gak kelihatannya perubahan tersebut, kita jadi menganggap ini hewan kayak gak mengalami evolusi sama sekali. Pada paper yang ditulis oleh Fasane dan Moretti pada tahun 2013 bisa nunjukin ke kita ternyata silekan dan saudara jauhnya punya bentuk badan yang cukup berbeda. Mereka terus berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisinya masing-masing. Contohnya kayak Amazonidae yang justru hidup di air tawar, bukan di air asin, kayak silekan yang kita tahu di zaman sekarang ini. Kemudian kalau kita bandingin antara tengkorak dan juga sirip dari silekan zaman sekarang dengan silekan zaman purba, kita justru bisa lihat perbedaannya dengan detail. Terus juga contohnya Blankas atau Horseshoe-crab. Ada paper yang ditulis oleh Kit dan Blazejowski di tahun 2014. Kok error? Ternyata ada perbedaan antara Horseshoe-crab yang kita temuin pada zaman sekarang ini dengan yang kita temuin pada periode akhir Jurassic. Walaupun perbedaannya kecil banget. Sebenarnya kita juga agak kesusahan membandingin makhluk hidup modern dengan makhluk hidup yang udah punah. Karena makhluk hidup yang udah punah cuma ngasih kita informasi dari penampakan bagian kerasnya aja yang menjadi fosil. Nggak pernah tahu gimana bagian lunaknya. Jadi kalau kelihatan bagian lunaknya, mungkin ada perbedaan yang bisa kita lihat secara jelas dan mencirikan makhluk hidup tersebut. Untuk dari hewan yang sama dengan makhluk buyutnya, bukan berarti mereka nggak mengalami evolusi ataupun berhenti berevolusi. Mereka nyatanya tetap mengalami evolusi. Bahkan semua makhluk hidup pun terus mengalami yang namanya evolusi. Evolusi nggak selalu harus ditampakkan dengan ciri fisik yang berubah. Sekarang kita juga tahu kalau evolusi pun juga berlangsung di level yang sangat kecil, yaitu level molekular atau molekuler. Ini yang mana di KBBI ada dua. Tepatnya pada perubahan genetik atau perubahan dari DNA-nya. Dan perubahan genetik pun juga menjamin adanya perubahan dalam ciri fisik makhluk hidupnya. Karena kalau bentuknya udah stabil dan nggak rusak, ngapain dibetulin? Kecuali kita tekan lagi dan kasih cobaan hidup. Mungkin kayaknya makhluk hidup akan coba beradaptasi lagi. Salah satu contoh case fosil hidup yang menarik adalah perbedaan antara tuatara dan kelompok ikan gan yang meliputi alligator gan yang tebal bacok itu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chase di Bronstein pada tahun 2024, dengan membandingkan DNA purba dari kelompok ikan gan dan juga ikan gan yang masih hidup sekarang, ternyata kelompok ini punya laju evolusi yang paling lambat dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Nggak masuk akal kalau yang kita masuk ke dalam fosil hidup. Bagi penampakan dan bentuknya masih sama kayak yang ada fosil. Tapi beda sama di tuatara. Kita yang udah hidup berdampingan dengan dinosaurus dari periode Cretaceous. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 ini, dengan membandingkan DNA purbanya dengan tuatara yang masih hidup pada zaman sekarang, ternyata tuatara secara menunjukkan punya laju evolusi yang paling cepat dibandingkan vertebrata lainnya. Walaupun bentuknya mirip Ya, di sini banyak yang terjadi. Walaupun ya jendol agak telat. Seorang pioneer dalam bidang evolusi molekuler. Ia menyatakan Gede. kalau laju dari evolusi molekuler tidak berhubungan dengan laju evolusi morfologi. Evolusi secara genetik pun gak selalu menjamin dengan pasti adanya perubahan dari kenampakan atau ciri fisik.
Hmm. Pas pun yang kena Huh, berubah banget. aku malah Makanya jadi secara genetik disco juga tuh. udah berubah banget. Bahkan udah mengalami Hmm. perubahan genetik yang hampir sama kayak yang dialami makhluk hidup modern sekarang ini. Makanya kita kayaknya harus melihat belangkas itu agak beda. Mereka diam-diam udah modern. Istilah living fosil saat ini udah mulai ditinggalin. Bahkan beberapa peneliti juga udah nggak setuju sama istilah ini. Salah satunya dari Lionel Cavin dan William Guinot yang bilang, quote, meskipun fosil hidup itu bukan organisme yang nggak berevolusi, mereka mengumpulkan kelompok organisme yang berevolusi secara lambat. Kami setuju dengan peneliti lain kalau istilah fosil hidup dapat mempengaruhi pemahaman evolusi, terutama oleh ahli biologi non-profesional. Kemudian juga dari Thomas Matters dan peneliti lainnya bilang, quote, penelitian kami menunjukkan kalau organisme dengan tubuh yang konservatif terus berkembang menjadi bentuk-bentuk baru dan kemungkinan besar beradaptasi dengan kondisi baru. Kami lebih memilih untuk menghapus istilah fosil hidup sepenuhnya karena istilah ini bisa membuat kesalahpahaman. Dar. Apalagi sekarang kita tahu kalau evolusi juga bisa terjadi di level yang sangat kecil. Kita bilang dong jangan cok Inggris. Kalau pendekatan kita secara evolusi genetik, mungkin istilah fosil hidup itu bisa dibilang nggak ada. Tapi Ini kalau pendekatan kita merujuk kepada kestabilan morfologi atau kestabilan penampakan dari makhluk hidup, mungkin istilah fosil hidup itu ada. Istilah ini sebenarnya juga ada manfaatnya, terlebih dengan pemahaman kita yang cukup maju dalam dunia genetik. Organisme yang masuk ke dalam fosil hidup bisa ngasih tahu kita tentang perubahan yang udah dialami sama suatu makhluk hidup. sebentar Kita aku bisa mau beli mengurutin favorite semua garis tuh. keturunannya dan coba buat lihat perubahannya secara genetik di suatu waktu. Dua. Kita mungkin bisa juga ngeliatin perubahan dengan perubahan pada lingkungan zaman dulu. Oh no, Lingkungan jandel. sangat-sangat mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Ini sangat amat berguna buat kita memahami sejarah bumi kita. Bentar, favorite tuh. Selain itu Kok juga ada pada 40? paper Chase di Bronstein tahun 2004 tadi sempat dimention dengan memahami genetik dari organisme yang masuk ke dalam fosil hidup, mungkin kita juga bisa menemukan implikasinya ke kesehatan manusia. Contohnya kelompok ikan gar yang punya sistem perbaikan Gak turu katanya jam setengah bolu. gimana cara kerjanya, kita bisa menemukan potensi Ya temanku ini sering yaping. Ya ya ya. Sekarang beberapa peneliti lagi mencoba untuk mendefinisikan ulang living fossils. Nah, kalau boleh jujur, gak ada standar yang menentukan dengan akurat apa itu fosil hidup. Jadi sekarang ada beberapa istilah dengan pendekatannya masing-masing buat mendefinisikan ulang fosil hidup. Sekarang mungkin ada juga yang punya pertanyaan. Kalau kerabat dekat silakan terakhir punah pada periode Cretaceous dan baru ditemuin sekarang ini, kenapa kita nggak pernah nemuin silakan lain di sepanjang gapnya antara Cretaceous sampai zaman sekarang? Kenapa ada gap ajaib seolah-olah tiba-tiba makhluk hidupnya muncul lagi dari yang tadinya hilang entah kemana? Dan singkatnya, mereka bukan muncul lagi. Justru mereka Temanku ini sering yaping ya. ini nggak berlaku di organisme yang hidup doang, tapi juga berlaku di fosil. Dan di dalam periode tertentu, kita suka nemuin satu makhluk hidup muncul, kemudian hilang, jadi ada gap, dan tiba-tiba fosilnya muncul lagi di periode lain. Ya temanku ini kagak Dalam laut. bentuk makhluk yang hidup. Fenomena ini kita sebut sebagai Lazarus taxon, atau grup yang hilang pada periode tertentu, kemudian muncul lagi di dalam fosil ataupun berupa makhluk hidup yang hidup. Ingat, yang hilang ini bukan berarti mereka nggak ada terus respon lagi Agak mungkin bagus. diadaptasi. Nah, di dalam gapnya atau dalam periode hilang ini, justru mereka masih hidup. Cuma kita belum menemukan fosilnya aja yang ada di dalam gapnya. Aku perlu Bisa carrot. jadi juga sisa dari makhluk hidup pada gapnya nggak terfosilkan dengan baik, mungkin tidak menjadi fosil. Hal ini bisa dikarenakan Dar. lingkungan hidupnya pada periode tertentu nggak cocok untuk terjadi perfosilan. Wortel dia minta Proses wortel. perfosilan gak segampang kita nimbun sisa tulang di tanah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga proses perfosilan bisa berjalan. Kalau faktor-faktor ini agak kurang bersahabat, kemungkinan besar fosilnya bakal hancur di tanah dan gak sempat membatu. Delah. Kurang lebih, iya, secara sederhananya, fosil yang lu lihat itu langka banget. Karena terjadinya proses perfosilan pun juga langka. Bahkan kalau misalnya semua makhluk hidup mati sekarang, ya semua makhluk hidup, mungkin yang jadi fosil itu cuma sekitar 1% aja.
Kita bakal lihat. Oke, aku Ada juga penelitian kalah, yang guys. mendefinisikan fenomena ini sebagai stabiliomorphism. Di dalam papernya, Kim dan Blazejowski menyebutkan makhluk hidup yang bisa dikategorikan sebagai stabiliom Oh, harus mempunyai satu garis keturunan dalam genus yang sama, yang bentuknya gak berubah sama sekali. Dan mereka juga harus ngamatin at least satu komponen masal. Ini baru benar-benar oh bisa dibilang no. sebagai fosil hidup yang si paling stabil. Menurut hasil analisisnya, ternyata Silken dan Nautilus itu nggak masuk ke dalam stabiliomorf. Genusnya beda sama saudara jauhnya yang udah hidup jutaan tahun yang lalu. Beberapa makhluk hidup lain kayak Belantas, Polypulus, Nicotri, udang cebong atau Triax masih masuk ke dalam stabiliomorf. Temanku emang Yang paling stabiliomorf adalah Gamola atau salah. ini bukan hijau yang ada di waktu, beda rasanya. Pada tahun 2015, sebuah artikel mengatakan bahwa Shea merupakan syarat dan definisi variety fossils. Mereka menganggap Temanku yang mana variety fossils itu harus merupakan organisme yang sangat langka. Oh, iya. Kita ke tempat farm kak. Boom. Ambil. Aspek living fossils menjadi beberapa kategori yang bisa disebut sebagai living fossils. Mbah Dukun. Hidup sama umurnya, penampakannya stabil selama beberapa waktu geologi, mirip dengan fosil pendahulunya, Wah, distribusinya iya. terbatas, dan juga keanekaragaman taksonominya rendah. Lego. Silakan komentar dan Nicotri sangat-sangat cocok untuk disebut sebagai living fossils karena memenuhi semua aspek. Intinya di bagian ini disebutin kalau living fossil yang sebenarnya Kita adalah Dictyon mollusum, sebuah makhluk hidup yang belum kita pernah lihat sebelumnya. Tapi kita tahu mereka sering bentar kebalik ya. udah ada juga dari beberapa fosil dari beberapa Yiha. kita sekarang pun masih bisa melihat pola ini di dasar Aduh, nenek. No. Nenek. Aku mau ke tempatmu, nenek. penelitian yang cukup unik juga. Penelitian yang dilakukan oleh Benedict Sutton dan Turvey pada tahun 2018 Cepetan, nenek. Cepetan. mencoba melakukan analisis dengan pendekatan matematis untuk menentukan yang disebut sebagai living fossils. Wah, dia ngejek, guys. Performance Index. Secara sederhananya, indeks ini merupakan skor yang menggambarkan apakah makhluk bisa disebut sebagai living fossils atau enggak. Makin rendah skor IPI, maka semakin layak disebut sebagai fosil hidup. Persamaan lumayan kompleks. Mereka menggunakan beberapa variabel kayak sukses, time, dan change. Sukses merupakan jumlah dari spesies Dia yang itu disebut guruku anak ABK. merupakan waktu dalam jutaan tahun semenjak suatu garis keturunan bercabang. Terakhir, change dihitung sebagai jumlah perubahan baik secara morfologi dan ekologi yang terjadi pada garis keturunan suatu kelompok sejak awal percabangannya. Nah, para peneliti ini kemudian mengkalkulasi sekitar 24.000 grup yang ada di seluruh pohon kehidupan. Hasil perhitungannya ternyata cukup unik. Nama-nama kayak Silicon, Lapis, udang kecebong atau Triaps, Hah? Level apa lipap? Udah. Nicotri, Master. kategori fosil hidup. Kalau kalian mau lihat hasil lainnya, bisa langsung dicek aja di dalam artikelnya. Mantap, Cande. Istilah living fossils, Wah, fosil hidup, kayaknya Lego. lagi. Istilahnya udah Nah. mulai ditinggalin karena agak ambigu dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Tapi uniknya, para peneliti lagi mencoba nyari alternatif lain dalam menyebut suatu makhluk hidup sebagai living fossils. Nah, kalau boleh jujur, Oh, belum no. ada metrik resmi yang bisa kita gunain untuk mengkategorikan makhluk hidup sebagai fosil hidup. Kalau fosil hidup itu cuma penampakan dari makhluk hidup doang yang sama dengan leluhurnya, maka istilah fosil hidup itu bisa ada beneran. Tapi secara level detail ataupun level molekular, nggak ada yang namanya fosil hidup. Semua makhluk hidup nyatanya terus berevolusi. Kalau menurut kalian gimana? Mana yang jadi fosil hidup favorit penonton? Coba komen di bawah.
mainan bola. Wah. Cara. Iya. Cara. Wah, cakap. Go. Wah. Apa sih? Cepet-cepet dorong. Iya. Iya. What? Kita report aja. The rain in my car right after a beer. Hey, that bumpy shape. Ya. Ingin kalau ada kiamat tapi gara-gara pohon. No. Nanti pohonnya jatuh ke gunung. Zaman dulu atau sekitar 300 Serang. tahun lalu kehidupan berbeda sama pohon. Kurang lebih kalah sama hutan. No. Peristiwa kepunahan ini dikenal sebagai Late Devonian Extinction atau kepunahan akhir Devonian. Pada video kali ini kita bakal coba bahas semua yang kita tahu tentang teori kepunahan Devonian. Mulai dari gara-gara gunung api, gara-gara hutan, sampai ke gara-gara supernova. Iya, beneran ada studinya. Video ini sebenarnya masih di dalam series gue yang membahas tentang semua kepunahan massal yang ada di bumi. Gue tahu emang udah berdua di series, tapi jangan lupa dicek video di dalam series lainnya. Gue bakal rajin upload lagi. Devonian Extinction. Kepunahan ini terjadi pada masa akhir Devonian, disebut juga peristiwa kepunahan Late. Peristiwa ini terjadi Tidur. 172 juta tahun lalu, disebut juga sebagai Fastinian-Fawanian Extinction. Fastinian-Fawanian ini merupakan huruf akhir atau lini atas dari periode Devonian. Jadi setiap periode di bumi itu dibagi lagi menjadi beberapa pulau yang disingkatkan berkumpul pada suatu titik tertentu. Nama lain dari kepunahan ini bisa kita juga kenal sebagai kawasan Emerald Event. Dengan rentang satu babak yang bisa mencapai 800.000 tahun. Kepunahan ini merupakan kepunahan masa kedua setelah kepunahan akhir Ordovisium atau yang disingkat Lome sebelumnya. Lome mungkin kita sebutkan. Secara overall, peristiwa kepunahan ini menewaskan sekitar 50-70% general dari makhluk hidup laut. Rentang kejadiannya sekitar 20-25 juta tahun. Aneh emang ini orang. Singkat yang kayak kita pikirin. UFO. Pada zaman ini, daratan terdiri dari beberapa benua, yang diantaranya adalah Rusia, Gondwana, dan juga Siberia. Semua yang kita tahu pada kepunahan sebelumnya, seperti Laponia, Baltika, dan Wallachia, bersatu menjadi Laurasia. Jadi, daratannya udah agak beda dari yang kita kenal sebelumnya. Daratan saat itu mulai dihuni sama tumbuhan yang lebih kompleks, dengan bentuknya yang udah mulai kayak pohon. Nggak kayak sebelumnya, kebanyakan kayak gunung. Ya, bikin mudah. Awal-awal Devonian, tumbuhan itu terkenal nggak kayak tumbuhan sekarang, yang pada sejati ataupun daun-daunan. Ini kayak Porsone, tumbuhan yang bisa dibilang buah-buahan daun-daunan. Itu daratan juga dihuni oleh Pototaxis yang merupakan fungi berukuran tinggi banget, bahkan bisa sampai 8 meter. Menjadikan ini tumbuhan makhluk terbesar yang pernah hidup di daratan. Sama. Enggak karena kegunaan atau zamannya yang setahun. Genosid itu masih diperdebatkan karena di satu sisi ada yang menganggapnya sebagai pohon, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai fungi. Kemudian pada pertengahan Devonian, tumbuhan pada mulai mirip kayak sama-sama yang ada fungi sejati dan juga dedaunan. Pada akhir-akhir Devonian, akhirnya tumbuhan pada menyebar secara luas dan Apa sih, Kuti? mulai mirip kayak pohon yang kita kenal. Zaman dulu tuh di awal-awal Devonian, tumbuhan tuh tumbuh bukan pada tanah yang lembek yang kita tahu pada zaman sekarang. Tumbuhan itu masih berupa bentuk keras yang kena erosi aja. Bentuknya tuh
serut tanah yang kayak kita kenal sekarang ini. Dan di periode Devonian, karena emang udah banyak tumbuhan juga mendominasi di daratan dengan sistem rangkaran yang lebih kompleks, akhirnya mulai terbentuk tanah-tanah yang kayak kita kenal pada saat ini. Selain itu, pada daratan, hewan-hewan darat juga masih pada perintis. Contohnya kayak beberapa arthropoda seperti awal dari kalajengking, juga trigonotarbits atau hewan-hewan yang mirip-mirip kayak serangga. Kiwi primitif juga udah mulai muncul. Contohnya kayak kakek moyang kita atau beliau yang keluar dari air ini, Yastifali. Juga Ichthyostega. Kehidupan Devonian sering juga disebut sebagai the age of fishes karena saking banyaknya biodiversitas dari ikan di sana. Dulu dipenuhi sama terumbu karang yang ukurannya gede-gede banget, dan juga ikan-ikan yang bisa dibilang serem-serem banget karena waktu itu lagi dipakai. Ini kayak ostrakodon yang merupakan ikan harimau yang punya gigi. Juga krokodil yang merupakan ikan harimau yang bergigi. Ada spesies yang kayaknya kita udah kenal, yaitu Angiostus. Ini merupakan salah satu genus dari krokodil yang ukurannya gede banget juga. Penasaran bisa dicek juga di web krokodil ini. Kehidupannya seru-seru banget pada zaman itu. Oke, kita ke sana. 1, 2, 3. Dar, mortar. Kebenaran Devonian itu sampai sekarang masih cukup didebatin. Kita tahu intinya karena bumi mengalami penurunan suhu secara global. Ini bisa kita lihat di beberapa penelitian yang ingin data level CO2 di dalam atmosfer. Satunya pada penelitian yang dibuat sama Bapak Scottis ini, yang bersatu. Kita lihat diagramnya, level CO2 pada periode Devonian akhir terjadi penurunan yang secara signifikan. Apa pula nih? Penurunannya dari kurang lebih 4.000-an ppm sampai ke angka 1 ppm. Terjadi penurunan temperatur global dari sekitar 20 derajat sampai ke angka 12 derajat. Penurunan temperatur global nggak sesimpel perubahan suhu AC di kamar lo. Kalau kita pakai contoh global cooling yang diakibatkan sama letusan Pandora dulu, penurunan sekitar 2 derajat aja bisa sampai bikin 1 tahun tanpa musim panas. Dan waktu itu bisa bikin pertanian, perkebunan orang pada gagal panen. Mungkin bayangin kalau dropnya sekitar 8 derajat lebih, 10 tahun aja. Oke, kalau lu penasaran, iya, dan dulu level atmosferik CO2 bisa dibilang tinggi banget dibandingkan zaman sekarang. Itu mah sekitar 400-an, oke. Bayangin seberapa ngelak zaman dulu. Petani zaman dulu tuh Kita putar-putar. tidak sama sekarang, meningkat itu drastis banget dalam waktu yang singkat. Jadi di sini sebenarnya kita perlu khawatir sih. Ada black hole. Ada yang punya pertanyaan? Tahu temperatur dan level CO2 atmosfer zaman dulu, bukan berarti ada peneliti yang pergi ke masa lalu terus menghirup udara masa lalu buat tahu semua datanya. Nah, sekarang dengan rentang 800.000 tahun yang lalu, mungkin buat tahu level CO2 zaman segitu, kita bisa ngebor es dan mengukur kadar level CO2 yang ada di dalam esnya. Kita minta Sering banget T-Rex. kita ngeliat penelitian di Antartika yang lagi pada ngebor es sampai dalam banget. Tapi es di kutub bumi itu nggak selamanya ada. Ada fase yang namanya ice house dan juga greenhouse. Sekarang kita lagi ada di fase ice house atau ada es di kutub bumi. Tapi gimana sama fase greenhouse yang nggak ada es di kutub? Gimana cara kita tahu kadar level CO2-nya? Kita bisa tahu kadar CO2 dari fosil foraminifera. Foraminifera ini merupakan organisme kecil yang tinggalnya ada di laut, dan juga ada yang tinggal di dasar laut. Mereka juga merupakan organisme bersel tunggal yang punya cangkang. Foraminifera tuh banyak banget dari dulu adanya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada banyak yang hidup. Jadi mungkin kalau lu berenang di laut, nggak sengaja buka mata atau mulut, mereka bisa aja pada masuk. Nah ini, berenang tuh biru. Dan juga kalsium pada cangkangnya bisa ngasih tahu kita tentang perkiraan suhu dan juga kadar CO2 zaman dulu. Kalian pernah lihat batu kapur tuh atau batu gamping yang warna putih-putih, yang bisa hancurin terus lihat di bawah mikroskop. Ini biasanya ada fosil cangkang foraminifera yang banyak banget. Kalau lu niat bisa dicoba. Peneliti berlangsung lama banget. Akan bisa dibagi menjadi 2 babak besar atau mungkin tahapan besar. Itu Kawasa event dan Heidelberg event.
Dua kepunahan ini disebabkan oleh pendinginan atau glasiasi global. Atmosfer event merupakan babak pertama dari perkembangan letting, terjadi sekitar 372 juta tahun yang lalu, sekitar akhir dari umur Fasnian yang merupakan bagian dari periode Devonian. Babak pertama pada kepunahan ini sangat-sangat memukul banyak kehidupan, terutama kehidupan laut. Karang yang gede-gede pada mati, contohnya kayak Stimatophore, Ini kita. juga urusan hampir punah. Mobile yang besar banget. Bentar kita ngecek. Sini belum. Oh, udah. Terjadi sekitar 369 juta tahun lalu. Nah, Terakhir dari umur Famania sebelum masukkan ke babak karbon. Berarti film ini sangat berkaitan event yang berkaitan dengan pendinginan. condel. Apa pula nih? Tadi sampai es mulai terbentuk di kutub selatan Kenapa? bumi. Atau saat itu di daerah-daerah Guaman. Wah, Kedua ini menandakan berakhirnya periode Devonian. Turunan suhu laut tapi gak apa-apa, aku ambil saat itu. tomato, Itu yang pineapple, terus berlanjut lagi tomato. lagi dari awal. Ia sampai periode karbon, di mana hutan besar mulai berkembang dalam skala yang global. Apa tuh coklat Tadi coklat? yang berjaya di laut akhirnya juga digantikan oleh hiu batuan sejati. Oh, orange tulip. Ada yang sangat akhirnya bisa menjadi amfibi yang besar yang menguasai daratan. Ya semoga kita tahu bahwa jadi badak-badak ini karena kondisi oksigen yang sangat Tomat. faktor menarik dari kepunahan ini menikah menjadi kekurangan oksigen itu kan dengan mengakibat mati jadi mencegah pembusukan dan material organik pada menjadi fosil dengan baik karena di dalam laut hingga batu-batuan Devonian merupakan batu-batuan sumber utama dari minyak bumi terutama pada negara Kanada dan juga Amerika. Tadi kita udah ngomongin apa yang kita tahu tentang Leti. Kan kita juga tahu kalau misalnya kepunahan Leti itu ada dua pendapat utama akibat gunung api yang menyebabkan temperatur global turun dan juga akibat tumbuhan yang membentuk hutan pertama yang kurang lebih nurunin suhu bumi juga. Kita lihat dia ada Baru-baru ini tahun 2023 Kita panggil ada orang yang menggabungin kedua pendapat ini. Nah, ya kenapa enggak? Kita bakal bahas satu-satu penyebabnya, termasuk penyebab yang agak kejauhan, yaitu akibat supernova. Ada dua studi yang membahas kemungkinan penyebab dari late Devonian extinction ini adalah akibat erupsi gunung berapi. Jadi kedua paper ini sama-sama meneliti tentang batuan yang merupakan batas dari periode Devonian Carboniferous. Yang dari 2021 ini meneliti batuan batas yang di selatan Tian Shan, kurang lebih selatan dari Uzbekistan, sekitaran perbatasan Kazakhstan, Uzbekistan, dan juga Xinjiang Cina. Dari 2018 ini lebih luas lagi daerah penelitiannya. Mereka meneliti batuan di Maroko, Jerman, dan juga Rusia. Batuan yang berumur tua itu emang susah banget buat nemuinnya karena kebanyakan udah ketumpuk sama lapisan batuan yang lebih muda. Ada beberapa batuan yang umurnya tua banget, emang ada di permukaan. Kedua penelitian ini sama-sama menemukan indikasi kalau ada kandungan merkuri yang bisa dibilang cukup tinggi. Kandungan merkuri yang tinggi ini bisa menjadi indikasi kalau dulu ada erupsi dari gunung api dan juga aktivitas hidrotermal di laut yang menghasilkan merkuri. Yang pertama meneliti kaitan antara merkuri dan juga aktivitas gunung api ini ada di paper SNA dan kawan-kawan. Itu meneliti tentang peristiwa vulkanisme Permian Triasik. Kita kenal paling brutal. Jadi gunung api purba yang erupsi kurang lebih jadi penyebab kenapa dulu itu terjadi penurunan suhu kurang lebih mirip-mirip kayak letusan tamburan dulu. Kita sering juga sebut sebagai volcanic winter. Gunung api yang gede banget erupsi, mereka bisa melontarkan asap yang bisa menutupi bumi sampai berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan. Tentunya asap ini bakal ngeblok cahaya matahari buat masuk ke bumi, sehingga menyebabkan turunnya temperatur secara global. Yang cuma temperatur doang, siklus karbon juga jadi terganggu. Nah, mungkin dulu
sempat juga terjadi global warming secara global yang bisa menyebabkan anoxia. 2021 ini disebutkan mungkin aja kepunahan terjadi juga akibat keracunan metil merkuri. Lebih dijelasin juga sama gambar ini gimana caranya ikan bisa mengandung merkuri. Jadi mungkin aja ikan-ikan yang baru kaitannya bisa aja keracunan sama merkuri. Nah, di gambar ini mungkin gunung apinya bisa diganti sama gunung api yang gede banget skala erupsinya. Kan bisa dibilang juga dalam skala yang global. Soalnya kalau kalian lihat juga di level atmosfer CO2, levelnya itu agak ada kenaikan sedikit dan terus menjadi turun. Bisa jadi indikasi juga kalau kemungkinan ada letusan gunung api yang ikut menurunkan level atmosfer CO2 dalam skala yang gede banget. Misalnya hipotesis ini juga ada kelemahannya. Karena sampai sekarang kita nggak pernah tahu titik dari Large Igneous Province atau intinya daerah gunung api yang berada di mana. Yang kita tahu sekarang cuma fragmen-fragmen aja daerah gunung apinya ada di mana. Ini mungkin jadi salah satu pendapat yang kayaknya para peneliti lebih condong. Ada satu studi yang membahas tentang kepunahan leti disebabkan oleh tumbuhan. Ya, tumbuhan dalam skala hutan. Pada Devonian, tumbuhan sederhana mengalami sebuah fase yang dinamakan Devonian Plant Explosion atau disingkat DP. DP. Dikali, ya mungkin DP. Tumbuhan yang awalnya cuma memiliki tinggi 30 cm di awal Devonian bisa menjadi 30 meteran di akhir-akhir periode Devonian. Tumbuhan juga memiliki sistem percabangan yang udah lumayan kompleks dan juga sistem perakaran yang kompleks juga. Contohnya kayak Archaeopteryx dan Cadopsilopsida. Tumbuhan-tumbuhan ini kemudian akhirnya membentuk hutan pertama yang tentunya mengonsumsi banyak CO2 buat berfotosintesis. Karena banyak karbon dioksida yang diserap sama tumbuhan, akhirnya menyebabkan penipisan kandungan CO2 di atmosfer. Tentunya mengganggu keseimbangan siklus karbon, dan hasilnya bumi jadi kaget. Dan akhirnya terjadi pendinginan besar-besaran. Selain itu, hutan pertama ini juga menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan peningkatan nutrisi perairan, terutama pada fosfor dan juga nitrogen. Pertama, mempercepat melakukan batuan Aku ikut event ya. fosfat dan nitrat masuk ke air dan juga laut. Iki tidur. Akibatnya, itu aja Hati-hati. terjadi ledakan alga dan juga fitoplankton, atau bisa disebut juga sebagai alga blue. Jika banyak alga yang udah hidup di perairan tewas, mereka akan jatuh ke dasar perairan dan mulai membusuk. Bakteri aerob yang kemudian akan mulai menguraikan si alga Kurang 1 menit. yang ada di laut. Ya, yuk. Akibatnya dekomposisi yang terjadi secara besar-besaran, Hati-hati. oksigen di dasar laut jadi habis terpakai dan menyebabkan anoxia. Hati-hati. Kemudian terjadi anoxia, terus terjadi apa? Ya, benar, euxinia. Di mana bakteri bereduksi sulfat mulai berkembang dan menghasilkan hidrogen sulfida yang sangat beracun kalau sampai terbiasa di atas air. Buktinya kita bisa temuin di lapisan black shell yang kaya akan pirit. Dapat menunjukkan gejala anoxia dan euxinia itu pernah terjadi. Pada babak kedua, anoxia dan euxinia ini masih terjadi dan hidrogen sulfida udah tersebar secara luas ke lautan. Nah, Organisme yang hidup di laut tentu aja pada tewas. Contohnya kayak placoderm alias ikan berarmor punah total. Dan juga sebagian besar invertebrata laut juga akhirnya musnah. Ada satu studi lagi yang nyatain penyebab dari kepunahannya, ya kenapa nggak dua-duanya aja faktornya. Ada pembentukan hutan pertama dan juga hasil dari erupsi gunung api. Studi ini menganalisis kandungan biogeokimia tepatnya pada siklus nitrogen, fosfor, Iya, oksigen, bukan ini apa, Mas? sulfur pada Tes baru. belum, gak ada bahan-bahannya. kepunahannya mungkin aja terjadi pas pada Iya. hutan yang makin banyak. Juga ada gunung api purba yang erupsi. Dan skenario kepunahannya yang pertama itu terjadi erupsi dari gunung api purba zaman dulu, menyebabkan meningkatnya kandungan CO2 pada atmosfer. Dan hasilnya meningkatkan temperatur dalam skala yang global. Temperatur yang meningkat, laut juga akan mengalami yang namanya deoxygenation atau hilangnya oksigen di dalam air. Karena air yang hangat cenderung gak banyak mengandung oksigen terlarut. Selain itu juga temperatur yang hangat meningkatkan tingkat presipitasi sehingga bisa menyebabkan hujan. Hujan ini yang kemudian membawa nutrisi-nutrisi dari darat hasil pohon-pohonan yang kayak kita udah bahas di sebelumnya pada menuju ke laut.
hingga menghasilkan yang kita sebut sebagai alga bloom dan juga mungkin plankton bloom. Jika fitoplankton dan alganya mati, kurang lebih hasilnya sama kayak yang kita bahas di sebelumnya, yaitu terjadi anoxia. Hingga makhluk hidup laut yang hidup kurang satu. No. Ada teori yang berasal dari luar angkasanya. Ini penggunaan berat diri. Ada salah satu studi yang menyelidiki kemungkinan Kita korbankan. akibat dari supernova. Iya, akibat supernova. Tapi ini sebenarnya agak lain dari studi-studi sebelumnya. Ini hipotesisnya bumi dulu itu mengalami global warming secara besar-besaran. Ini kurang lebih beda sama global cooling sebelumnya. Frostbite. Makasih. Ada penyepisan di dalam lapisan dalam bumi. Brian dan kawan-kawan coba mengikuti peristiwa pembunuhan ini dengan pendekatan yang Makasih banyak. Studi ini nyatain kalau kemungkinan ada bintang terdekat dari bumi yang mengalami ledakan, yang bisa kita bilang juga sebagai supernova. Supernova ini melontarkan banyak ionizing photon, kayak sinar UV yang ekstrim, X-rays, dan juga gamma rays. Selain itu, supernova juga melontarkan cosmic rays atau sinar kosmik. Sinar ini yang bertanggung jawab buat penipisan lapisan ozon bumi. Jika lapisan ozon bumi udah tipis, akhirnya exposure dari sinar UV yang berbahaya mulai merusak kehidupan bumi secara perlahan. Kejadian exposure ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, jadi waktu yang cukup singkat. Blueberry. Benar ya, masih ada banyak kekurangan di paper ini yang juga di-mention sama penulisnya. Ini. Kayak kita belum nemuin ada indikasi isotop hasil dari supernova, batuan yang belum berfonian akhir. Contoh isotopnya kayak samarium-146 atau plutonium 244. Tapi menarik juga kalau kita eksplor tentang kemungkinan gara-gara supernova ini. Karena beberapa fosil polen, ya polen bisa jadi fosil, dari umur segini bisa nunjukin kerusakan akibat dari paparan sinar UV yang ekstrim. Jadi Rodeo kah? ya mungkin aja kalau terjadi supernova zaman dulu. Penggunaan data ini berlangsung selama kurang lebih 20 sampai 25 juta tahun. Ini lama banget. Bahkan makhluk hidup pun lagi-lagi kayaknya gak sadar kalau mereka lagi mengalami peristiwa perkebunan. Bumi saat itu dibilang lagi-lagi harus kalah sama tumbuhan. Salah satu penyebabnya adalah tumbuhan. Dinginan dan glasiasi di mana-mana memukul kehidupan saat itu. Jadi itulah Rodeo. extinction. Next kita bakal ketemu di kepunahan ketiga yang paling brutal. Ada yang tahu apa? Coba komen di bawah. Ya. Iya. Tendang aku. Ya. Ya. Wah. Ya. Kok nge-lag? Aku nge-lag. Bentar. Oh, gak ada. Kalau kita ngomongin hewan yang paling gede yang bisa terbang, pasti kita selalu ingat sama Quetzalcoatlus. Salah satu pterosaurus yang gedenya sejerapah dan lebar sayapnya bisa sampai 10 meteran. Jadi ini udah kayak tiang listrik aja kalau dibuka sayapnya. Mereka juga terkenal tuh di film Jurassic World yang bentukannya kayak burung gede banget yang nyucuk pesawat terbang. Nah, tapi ternyata Quetzalcoatlus dulu gak jadi satu-satunya pterosaurus yang gede sendirian. Ada lagi pterosaurus-pterosaurusan yang ukurannya gede banget. Mereka masuk ke dalam famili Astarchidae. Ada video
Kali ini kita bakal bahas semua yang kita tahu tentang Asdarchidae, mulai dari Asdarchidae itu apa, sejarahnya, Aduh, ngalah. kehidupannya, dan gimana cara ini hewan dengan berat 250 kg bisa terbang. Ya gede banget kan, aneh kalau terbang. Sebelum dimulai, hampir semua materi dari video ini gue dapetin dari tulisan blog yang Twitter. Terus dan juga Asdarchidae. Jadi jangan lupa dicek. Terus bismillah teman, di subscribe dulu ya. Yes. Kita bahas. Oke, di share friends. Asdarchidae merupakan salah satu famili dari hewan Thalassophia. Mereka punya ciri khas sendiri yang membedakan dari Thalassophia lainnya, yaitu badannya yang gede-gede banget. Satunya ada yang bisa sampai setinggi jerapah. Masuk akal. Dari Asdarchidae, sesuai dengan bahasa Persia Asdar, adalah makhluk yang mirip naga dari mitologi Persia. Sesuai dengan namanya, ini hewan memang dihipotesiskan sebagai makhluk hidup terbesar yang bisa terbang. Karena rentang sayap anggota terbesar yang bisa mencapai 10-12 meter. Bayangkan lu cara terbangnya gimana? Nah, gue juga, tapi nanti kita bakal bahas. Mereka dulu pernah menjadi hewan yang banyak banget keberadaannya. Mereka dulu hidupnya pada awal Cretaceous atau sekitar 145 juta tahun yang lalu. Sampai pada akhir-akhir Cretaceous atau sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dan rentang waktu yang bisa diperkirakan cukup lama banget, yaitu sekitar 80 juta tahun. Artinya hampir setengah era Mesozoik ada ini family. Dan ini juga menjadikan Asdarchidae sebagai member dari Pterosauria yang paling lama hidupnya. Bayangin tuh, seramai apa langit purba zaman dulu. Beberapa genusnya mungkin kalian pernah dengar juga namanya. Namanya kayak Hatzegopteryx, Calcoaltus, dan Aramborigenia. Hasil dari hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1930. Ini kenapa sih guys kok jadi gelap gini? Endapan fosfor di Jordania yang berumur sekitar 70-65 juta tahun lalu. Mangga. Itu kita belum tahu gambaran pasti hewan ini apaan. Tapi dari bentuk fosilnya, awalnya kita kira ini bagian berasal dari sayap hewan yang gede banget yang bisa terbang. Karena bagian fosilnya itu cukup gede, yaitu sekitar Kita 60 jadi cm. roket. Pertama kali Incoming. dideskripsi sama seorang paleontolog asal Prancis. Ini fosil awalnya dikasih nama sebagai Titanotheryx yang punya arti sayap yang gede. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1970-an, fosil-fosil yang mirip juga berhasil mulai ditemukan. Tepatnya pada formasi Kurang Javelina di tinggi. Texas Pigeon National Park, Amerika. Dan Simpson dan juga rekan-rekan berhasil menemukan fosil-fosil yang diperkirakan berasal dari sayap hewan yang gede banget, yang tentunya mirip-mirip sama Titanotheryx tadi. Kita ketemu kita yang tadi itu ya. Calcoaltus dan Tropy, yang kayaknya Pterosaurus paling dikenal sama banyak orang. Temuan fosil yang lumayan lengkap, terutama pada bagian tulang lehernya dari Asdarchidae pada rentang tahun 1970-an, akhirnya ngasih kita gambaran sama Titanotheryx tadi. Sebelumnya, kita nganggap bagian yang ditemuin itu berasal dari bagian sayapnya. Tapi ternyata bagian itu berasal dari tulang lehernya. Memang udah pede, akhirnya beberapa peneliti waktu itu mau resmiin penamaan Titanotheryx sebagai nama resmi dari fosil yang mereka temuin. Nama Kita dari sapa sayap orang ini ya. sayangnya udah dipakai. Lalu nebak pasti yang pakai nama fosil Titanotheryx yang gede ini juga monster yang gede, punya sayap yang gede. Kayaknya lu salah. Titanotheryx ternyata udah dipakai sama nama dari lalat yang kecil. Ya, lalat yang kecil dinamain sebagai Titanotheryx. Jadi karena penamaannya udah dipakai, akhirnya fosil ini dikasih nama sebagai Aramborigenia, sesuai sama orang yang deskripsi ini pertama kali. Sampai sekarang kita kenal sebagai salah satu Asdarchidae yang gede juga. Penemuan fosil Asdarchidae jadi semakin sering pada tahun-tahun berikutnya. Ini namanya kalau makin disebut makin aneh, tapi bismillah. Penemuan fosil lain contohnya kayak penemuan Zagianopterus pada Cina, Kolanchiolis pada Uzbekistan, Dracobogolubovi pada Rusia, nama apaan aja. Dan juga sampai ke penemuan fosil yang Mana ya? yaitu Hatzegopteryx tambema pada Romania. Wah. Jadi kayaknya bisa ditemuin hampir di semua dunia kecuali di Antartika. Wah. Hasil yang paling banyak ditemuin pada beberapa yang berumur sekitar akhir Cretaceous atau sekitar 65 juta tahun lalu. Saking banyaknya fosil Asdarchidae yang ditemuin bisa menjadi ternyata
kaki itu dulu banyak banget berananya. Mana Nah, furnace-ku? salah satu fosil penting juga berkandungan merah pada umur sekitar 400. Perlu diingat, fosil yang ditemukan tidak sesuai yang bisa kita bayangin. Karena fosil yang banyak ditemukan sebagai fragmen-fragmen kecil aja. Di atas ini dong. Ini terjadi karena mereka berpunya pola pada seperti pada tulang belulang dan kebanyakan. Tulang ini bisa dibilang membantu mereka buat bertahan dan efisien. Makanya kalau fosil berulang atau hewan terbang dengan tulang merah berputih atau fosil Remaster. juga akan bisa bertahan baik. Dari tadi kita ngomongin sejarah penemuan fosilnya. Sekarang gimana buat fosil-fosilnya? Level up, gak perlu. Kalian berpikir ini hewan merupakan dinosaurus? Ini tuh bukan. Justru Astercidae merupakan reptil yang bisa terbang. Dan mereka masih masuk ke dalam wilayah Pterosauria. Jadi apa yang membedakan Astercidae sama hewan dari Pterosauria lainnya? Sampai bisa dibilang ini hewan masuk ke dalam Astercidae. Astercidae punya karakteristik yang cukup bisa diidentifikasi dengan gampang. Mereka punya tulang belakang dari bagian leher atau vertebra sentinel yang panjang banget. Salah satunya ada yang bisa sampai 22 cm luasnya. Begitupun beberapa fosil yang karena masih berupa Candel, stop sebentar. hilang. Perbandingan aja vertebra cervical dari jerapah itu sekitar 30 sampai 40 cm luasnya. Dan vertebra cervical manusia itu sekitar 2,5 sampai 3 cm luasnya. Jadi bisa dibayangin seberapa panjang leher dari ini hewan. Meskipun nggak begitu lengkap tulang dari vertebra cervicalnya, tapi ukurannya yang gede ini udah bisa ngasih gambaran ke peneliti buat panjang dari lehernya. Salah satu contohnya kayak Aranguardiania yang diperkirakan punya panjang keseluruhan leher yang artinya include sama tengkoraknya bisa sampai sekitar 3 meter. Mana? Ini kalau salah bantal Kan? pasti ribet banget sih. Gak cuma lehernya doang, tengkoraknya juga diperkirakan gede banget. Seperti contoh Baconodactyl, salah satu member dari Pterosauria, di mana rahang bawahnya bisa 5 kali lebih panjang daripada lehernya. Maka rahang bawah beberapa Astercidae, contohnya Archaeopteryx, bisa punya panjang sekitar 2,5 meter. Artinya lebih gede daripada tinggi manusia kebanyakan. Bahkan besarnya itu lebih gede dari rahang vertebrata darat yang kita tahu, yaitu Spinosaurus. Untuk tengkoraknya sendiri sebenarnya sedikit banget yang bisa kita lihat secara full. Lebih lengkap ya Wah. seperti Quetzalcoatlus, Tausoni, dan juga Zygapterus. Sini uniknya mereka punya semacam jambul kecil di atas tengkoraknya. Meteor. Jadi kalau lu berandai-andai mereka punya jambul atau enggak, jawabannya mungkin aja mereka punya. Nah, kalau lu lihat di tengkoraknya itu ada semacam lubang gede banget. Bagian ini disebut sebagai nasal anal fenestra. Bener ya, bagian ini tuh bisa Gila. banyak dinosaurus. Cuma ukurannya beda-beda aja. Mungkin bisa juga dibilang semacam bagian dekat-dekat tulang hidup kalau dari manusia. Kalau di Astercidae ukurannya itu gede banget. Perkirakan ukuran yang gede ini bisa ngebuat beban tengkoraknya jadi berkurang karena buat dibawa terbang pun jadi gampang. Kalau tadi kita ngomongin perkiraan ukuran fosilnya, jadi gimana perkiraan ukuran keseluruhan dari Astercidae Nah, ini? Astercidae sebenarnya ukurannya bervariasi banget. Kita ngeliat dari ukuran rentang lebar sayapnya itu bervariasi meteor. juga. Contohnya ada Montanus Darko yang punya rentang sayap 2,5 meter. Pantes ada black Starus hole. Darko yang punya rentang sayap 4 sampai 6 meter. Dan juga abang-abangan lainnya yang gede-gede banget kayak Quetzalcoatlus yang bisa punya rentang sayap diperkirakan sampai 10 meteran. Beberapa fosilnya juga bisa ngasih gambaran ke kita kalau tinggi dari mereka itu gede-gede banget. Bisa sampai 5 mushroom. meteran, kurang lebih seukuran sama jerapah. Untuk beratnya sendiri diperkirakan bisa sampai sekitar 250 sampai 450 kg. Aku Ya, nggak mungkin aja kalau sekali gaban bisa terbang. Meskipun begitu, Lah. kebanyakan Astercidae diperkirakan punya Ya. badan yang porsinya relatif kecil. Karena kalau dibandingin leher sama badannya. Makanya buat rentang sayap sekitar 10 siapa meteran. pula Mereka cuma punya ini? panjang dari paru ke pinggul yaitu sekitar 65 sampai 75 cm-an. Bagian torso mereka Ya, itu berotot banget, terutama gak di bagian bisa tubuh sama lihat. pinggulnya. Karena buat tunjang ukuran proporsi Lagi. tubuhnya yang agak aneh itu. Ya, jadi kurang lebih leher mereka bisa lebih panjang daripada ukuran badannya. Agak aneh sih, tapi ya oke lah. Tapi tulang leher dari Astercidae itu nggak setipis dari Staphylococcus kok kayak di gambar-gambar. Walaupun mereka punya tulang berongga, tapi
Penelitian yang dilakukan oleh Bapak William dan kawan-kawan bisa ngasih gambaran bahwa ternyata di struktur tulang dari Astercid itu ada banyak struktur rongga kecil yang bernama trebaculae. Struktur rongga ini yang bikin tulangnya kuat meskipun kelihatannya kayak gampang banget dipatahin. Buat gampang bayanginnya aja, mungkin kayak ban sepeda sama jari-jarinya aja yang support kekuatan bannya. Mungkin timbul lagi pertanyaan, jadi kenapa mereka bisa tumbuh gede-gede banget? Gue nemuin artikel yang membahas tentang pasti gigantisme pada jenis Pterosaurus ini. Tapi di dalam bukunya, Carl Peter berpendapat kalau mereka bisa jadi gede, ya karena bisa aja. Dan kebetulan waktu itu lingkungannya juga didukung. Beberapa kelebihannya yang mereka punya dengan badannya gede, contohnya kayak mereka bisa ngurangin jarak tempuh ke suatu tempat, terus juga bisa ngurangin makanan dari predator, dan juga bisa makan hewan yang gede-gede. Ini salah satu studi terbaru pada tahun 2023 yang menyelidikin gimana perkembangan Pterosaurus itu bisa sampai gede banget. Dalam studinya dijelasin ternyata ada kemungkinan campur tangan orang tuanya yang merawatin anak-anaknya supaya mereka bisa tumbuh secara cepat sampai gede-gede. Nah, implikasinya, jadi kemungkinan Astercidae ini juga merupakan anak mami, sehingga badannya bisa gede-gede banget dengan cepat. Sama kayak pterosaur lainnya, kemungkinan besar tubuh dari Astercidae itu dilapisin sama yang namanya pigment fibers. Fibers ini bukan bulu-buluan yang kayak kita temui di FS modern sekarang ini. Fibers ini mungkin juga sejenis bulu-buluan yang mirip kayak rambut, tapi ini bukan rambut dan juga bukan bulu. Ada kategori sendiri selain rambut dan bulu yang cuma dinosaurus doang yang punya. Beberapa pigment fibers yang ditemuin itu emang ada tanda-tanda kalau dulu mereka punya pigment warna. Tapi gue gak nemuin studi manapun yang membahas tentang warna Astercidae ini. Karena emang kebanyakan yang ditemuin itu fosil lehernya sama beberapa fosil kepala aja. Jadi gak ada warna bulu yang bisa kerekam dengan baik. Sekarang kita ngomongin kakinya dan juga lengannya. Astercidae pas lagi di darat jalan menggunakan kaki dan lengannya sebagai tumpuan. Hal ini sesuai dengan fosil jejaknya yang berhasil ditemuin. Lengannya emang diperkirakan kuat banget. Bahkan sesuai dengan studinya, dihipotesiskan terdapat 50 kg otot pada bagian pektoralnya atau bagian dadanya. Jadi selain buat menunjang tubuhnya yang gede, otot ini juga digunakan buat membantu terbang. Di sayapnya itu nggak ada bulu-buluan. Yang ada, kurang lebih mereka menggunakan membran yang disebut sebagai patagium. Yang kita bisa lihat juga di beberapa hewan modern lainnya, kayak kelelawar. Fosil-fosil Astercidae yang gede-gede sebenarnya cuma sedikit doang yang ditemuin. Whitten pada bukunya nulis kalau fosil dari Astercidae yang gede-gede mungkin muat di dapur rumah kita. Memang ada dikit-dikit dan kecil-kecil banget bentukannya. Ini mungkin jadi sebuah batasan juga buat kita tahu lebih banyak tentang Astercidae dan ukuran aslinya semana. Pertama batasan ukurannya. Agak banyak juga kalau yang kita temuin itu ternyata bukan ukuran dewasanya. Tapi menurut beberapa penelitian dan juga rekonstruksi, diperkirakan Astercidae itu ukuran rekan sayapnya nggak bisa lebih dari 12 sampai 13 meter. Diperkirakan udah nggak bisa aja deh nggak efisien buat terbang. Tapi sekarang jadi timbul pertanyaan, emang Astercidae yang ukurannya gede banget bisa terbang? Pikir-pikir emang agak logis juga, dimana jadinya ada hewan yang seukuran jerapah dengan berat 250 kg itu bisa terbang. Nah, bisa jadi terlalu berat dan susah kan? Bayangin ada binatang segede jerapah dengan rentang sayap 10 meter bisa terbang. Jujur serem juga sih kalau dibayangin, apalagi dikejar. Dalam bukunya dan juga beberapa artikel yang ditulis oleh Mark Whitten, beliau berpendapat kalau Astercidae, terutama yang gede-gede banget itu, justru sangat mungkin buat bisa terbang. Ton dan Nas berpendapat kalau sebenarnya Astercidae itu ngabisin kebanyakan waktunya di daratan. Mereka terbang kalau emang ngerasa terganggu doang, atau emang pengen berpergian jauh aja.
strategi buat ngelontarin ini dinamain sebagai bipedal Rocket strategis. jumping. Atau dan kawan-kawan beranggapan kalau berat maksimum yang bisa dibawa pakai bipedal launch itu adalah sekitar 40 kg. Lebih dari itu udah nggak bisa aja buat ngelontarin badannya. Burung-burung gede yang pakai strategi bipedal launch ini emang terkenal punya struktur kaki yang lebih kuat. Sementara Astercidae kalau lo lihat kakinya Kita coba nembus map. ya kecil banget ukurannya. Jadi kayaknya nggak efisien kalau pakai strategi bipedal launch. Kalau mereka pakai ini strategi dengan berat sekitar 250 sampai 400 kg, tentu aja bisa patah itu kakinya. Dan belum ada Haji Naim waktu itu kan repot juga. Jadi Hilton dan Habib pada tahun 2010 mengusulkan sebuah hipotesis kalau Astercidae itu melontarkan badannya buat terbang pakai strategi quadrupedal. Strategi ini sebenarnya didasarkan kalau kebanyakan Pterosaurus itu Ngeri. kurang lebih kita juga bisa lihat strategi Apa quadrupedal ini pula? pada kelelawar. Mereka menggunakan kekuatan Nenek gak untuk jelas melontarkan pula. badannya. Ada salah satu video yang juga Iya. bisa menggunakan strategi ini. Dan kurang lebih mirip-mirip juga dengan gimana kelelawar bisa terbang. Diperkirakan metode melontarkan ini bisa sustain berat Astercidae yang bisa sampai 400 kg. Hah? Hilton dan Habib juga mengatakan kalau lawannya itu bisa menopang berat maksimumnya yaitu 500 kg. Kita udah punya hewan yang gede banget yang bisa terbang. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa mereka bisa terbang dengan baik, tahan lama di udara, dan apakah capek karena nampak terus? Hilton juga menjelaskan kalau semakin gede hewan bisa terbang, sebenarnya nggak efisien buat nampakin sayapnya terus-terusan. Karena yang ada bikin capek sayapnya dan nggak bisa tahan lama di udara. Jadi beliau mengusulkan hipotesis kalau Astercidae yang paling gede itu terbang dengan cara soaring flight. Soaring flight ini memungkinkan burung buat terbang terus menggunakan sayapnya. Sangat bergantung sama tekanan dari udara. Mungkin secara sederhana mekanisme Iya. bukan berarti Astercidae itu nggak pernah memakai sayapnya. Mereka tetap ngepakin tapi dengan frekuensi yang jarang. Mungkin buat pertahanan momentum terbangnya aja. Hilton dan Habib berpendapat kalau dengan berat sekitar 200 kg dan kebasahan 10 meter, diperkirakan Astercidae bisa terbang dengan kecepatan 30 meter per second. Dan diasumsikan mereka bisa terbang sejauh 16.000 km tanpa turun ke darat. Buat muterin bumi pun kayaknya gampang kalau mereka nggak mager. Emang agak menarik sih ada jerapah bisa terbang. Sekarang mungkin kita bahas tentang kehidupan Astercidae. Oh. Bikin aku terbang. Kita tadi udah bahas tentang penemuan fosil Astercidae pada formasi Javelina, Wih. Texas, Amerika. Dar. Javelina dulunya merupakan dataran yang banyak air mengalir. Ini juga merupakan dataran banjir dengan densitas pepohonan yang nggak begitu banyak. Lalu pernah nonton Prehistoric Planet, sempat ada tuh penggambaran Quetzalcoatlus yang lagi berebut makanan sama T-Rex. Kurang lebih daerah cakupan habitatnya sampai ke daerah pesisir. Dulu Quetzalcoatlus juga hidup berbarengan sama Almosaurus dan juga T-Rex. Walaupun pada formasi ini cuma ditemuin 3 fosil hewan yang tadi gue sebutin, tapi diperkirakan lingkungannya juga kaya akan sumber makanan yang lainnya. Jadi kira-kira dengan anatomi tubuhnya yang agak-agak itu, gimana cara Astercidae ini cari makan dan makan makanannya? Sebenarnya ada hampir semua studi yang mendukung berbagai hipotesis. Kemungkinan cara makan Astercidae kalau disamain sama cara makan burung-burungan modern. Mulai dari makan bangke, cepat buat nyari makan. Aku tadi mulai 55 dah. Diri di pesisir nunggu ada makanan. Feeding, Iya, berarti kan aku berhenti 5 menit. cari makanan dari atas langit. Kan aku mulai jam 8.55. Dari semua hipotesis yang gue sebutin tadi, kita bahas Duh, beberapa aja kan sekarang masih jam 10. dari Astercidae. Ya wes lah, berarti aku berhenti jam lebih 5 toh. Merupakan hewan yang makan dengan cara skin feeding. Iya, aku kan mulai 55. Cara makannya unik. Kita tinggal masukin aja bagian paruh bawahnya ke perairan. Iya. Jadi semacam nyerotin makanan aja ataupun hewan laut yang ada di Lah, permukaan laut. kan 10 lebih 5. Hipotesis ini ternyata ada kelemahan juga. Kalau dipikir-pikir, Astercidae pada punya kepala dan leher yang lumayan gede. Dan kayaknya bakal jadi berat banget dan Oi. aja kalau mereka harus Hah? ngangkat kepalanya setiap selesai skimming. Hipotesis lainnya contohnya tentang bangkai atau scavenger dan juga wedding atau Siapa masukin ya? dalamnya ke dalam air.
air. Kok aku sendiri sih bingung. Sini diperkirakan juga cocok sama ukuran dari paruhnya. Mm-mm. Lalu mereka bisa masukin sebagian paruhnya yang Oh. efisien ke dalam bangkai ataupun ke dalam air. Oh, Tesis yang paling orang percaya sekarang soalnya aku ya agak bingung aku. dengan cara kegaduhin makanan yang ada di darat aja. Ternyata berat badannya sangat cocok buat mereka jalan dan mencari besar apa aja yang mereka bisa temuin. Diperkirakan kebanyakan makan daging-dagingan kayak dinosaurus kecil, telur dinosaurus, dan daging apapun yang mereka bisa temuin. Beberapa orang Wow. berburu dan mencari makanannya. Daratan Sebentar. mencari makanannya dari atas. Merah mati mana? Oh ini. Cuma kalau berburu di daratan kayaknya agak Sebentar guys, aku salah teknik. Salah teknik. Nah, di sini aja. Nah, gak bisa guys. Bentar. Kita kasihkan ya. Oke, eventnya belum selesai. Gak lihat udah seberapa. Oh, aku kira udah 64 ternyata. Ambil satu deh. Jangan. Apa boleh? Loh, katanya 55. Saiki ku jam 22, Rim. Aduh, Saiki ku jam 10 lebih 3 menit. iya kan? Saiki ku iso ngitung ora ta, Mas? Nah, aku sendiri sih bingung kok. Mulaimu kan jam 8.55 ta, Mas? Kan harusnya selesainya jam 9.55. Iya. Lah saiki wis jam 22 lebih 3 menit. Wayahe selesai ku 21.55. Lek mulaimu 20.55 harusnya selesai 21.55. Siapa sih kok aku sih bingung sendiri? Mulaimu 20.55 toh? Wis, tak selesai. Delok iki nek tak warai. Gila. Mulaimu jam 8.55 toh? Ya berarti wae kan selesainya 9.55 lagi sing wis jam 10 lebih kok Oh iya. Ya apa sih? Aku sih bingung sendiri kok. Bingung lapo? Bingung. Mungkin mau wis diomongi bunda kok ya sing terus wae. Lah aku sih bingung soalnya. Masa sih gak diterangno bunda sih gak paham. Ini baru atas selesai. Iki Oh, ngompol nih. iya bunda. Udah untuk hari ini selesai dulu dan selamat tinggal. Bye.